Kenalkan, nama saya Febriato Bageno, NIM 2023 79013. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang penurunan akibat beban pondasi mata kuliah Mekanika Tanah 2 tugas ke 5. Pendahuluan. Penurunan pondasi terjadi akibat deformasi tanah di bawah beban yang diberikan. Metode yang umum digunakan untuk menghitung turunan adalah metode Delbert dan Marten atau berbasis konsolidasi, dan juga metode Scanmer-Tiemann atau berbasis elastisitas. Ada dua metode, yaitu Delbert dan Martens. Yang kedua, Scanmer-Tiemann. Yang pertama, metode Delbert dan Marten adalah metode ini mengasumsikan bahwa tekanan akibat beban pondasi menyebabkan perubahan regangan tanah yang kemudian dihitung untuk mendapatkan penurunan total. Yang B, metode Scanmer-Tiemann adalah metode ini didasarkan pada teori elastisitas dan mempertimbangkan modulus elastisitas tanah untuk menghitung deformasi tanah akibat beban pondasi. Di sini saya dari modul yang ada contoh soal 8.5 adalah pondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis. Hasil pengujian seperti yang diperlihatkan dalam gambar C8.4. Beban terbagi rata pada dasar pondasi Q sama 9,5 T per meter persegi. Berdasarkan pengamatan hasil uji kerucut statis, diperkirakan dapat dipakai pondasi bujur sangkar 4,4 m dikali 4,4 m dengan kedalaman 1,25 m. Berat volume tanah dapat dianggap seragam sebesar 1,85 T per meter per kubik. Tentukan besaran penurunan akibat beban pondasi dengan cara A. Delbert dan Marten, B. Scanmer-Tiemann. Penyelesaian kita bisa lihat di gambar C8.4. Ini kedalaman ini. Besarannya kompresi yang diperhitungkan adalah 2B sama dengan 2 kali 4,4 M sama dengan 8,8 M di bawah dasar fondasi dengan mempertimbangkan hasil uji kerucut statis. Kurung gambar C8.4a. Lapisan tanah dapat dibagi menjadi 3 lapisan dengan nilai QC yang diratakan. Pada kedalaman 1,25 dikurang 3,60 M atau QC sama dengan 40 kg per meter persegi. 3,60 dikurang 5,00 M atau QC sama dengan 80 kg per meter persegi. 5,00 dikurang 1,05 M QC sama dengan 150 kg per meter persegi. A. Hitunglah penurunan dengan cara Delbert dan Marten. Tekanan overbundar efektif awal di tengah-tengah tiap lapisan. Lapisan 1 P atau P01 sama dengan 2,43 dikali 1,85 sama dengan 4,49 T per meter persegi. Lapisan 2 P02 sama dengan 4,30 dikali 1,85 sama dengan 7,96 T per meter persegi.
lapisan 3 atau P03 sama dengan 7,53 X kali 1,85 sama dengan 13,93 T per meter persegi. Tambahan tegangan vertikal neto Qn sama dengan 9,5 dikurang 1,25 dikali 1,85 sama dengan 7,17 T per meter persegi sama dengan 0,717 kg per meter persegi. Hitunglah tambahan tekanan akibat beban fondasi pada tiap-tiap lapisan tertekan disajikan dalam tabel C81A. Bisa lihat di modul. Faktor pengaruh atau ditentukan dengan menggunakan gambar 6.7. Dalam tabel 8C.1a, kedalaman dari dasar fondasi DM 2,43, ZM 1,18, BM 2,2, LM 2,2, B per Z sama dengan 1 per Z nya 1,86, I 0,229, delta P sama dengan 4I QN atau 60 kg per meter persegi nya 0,659. Seterusnya yang di bawah. Hitung penurunan diperlihatkan dalam tabel C8.1b 81. Nah, ini D cm 125 dikurang 360 hanya 235. QC kurang kg per meter perseginya 40. V nya kg per cm persegi 0,449. C 133,63. Delta P kg per cm persegi 0,659. SI cm 1,59. Seterusnya dan di bawah. Total SI-nya sama dengan 2,26 cm. Sekian materi singkat yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.